Kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa malaikat bisa menempuh waktu ke langit dalam waktu singkat, sedangkan manusia membutuhkan waktu selama berpuluh ribu tahun untuk sampai ke langit? Dan apakah teori relativitas Einstein sejalan dengan pernyataan tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan membahas mengenai relativitas Einstein terhadap waktu ditinjau dari Al-Quran surat Al-Ma'rij ayat 4. Pengetahuan yang berkembang pada beberapa abad terakhir ini telah berhasil mengungkap banyak realitas dan sifat alam semesta, tak terkecuali perkembangan sains dan teknologi yang pengaruhnya sangat luas terhadap kehidupan manusia. Ilmu fisika sudah jelas mendukung teknologi termasuk engineering, kimia, biologi, kedokteran, dan lain-lain. Hal tersebut menurut Najmuddin yang paling dasar adalah pengaruh bagi aktivitas kehidupan manusia, yaitu adanya keharusan terikat dengan aturan. Salah satu yang mengaturnya adalah waktu. Tanpa disadari, waktu telah menjadi persoalan yang seringkali diperbincangkan. Kini, konsep waktu dapat ditelusuri secara ilmiah melalui cabang ilmu fisika yang kita kenal dengan fisika modern. Perkembangan sains saat ini selalu saja mendatangkan keajaiban-keajaiban baru. Sebuah teori yang semula dianggap benar selalu mempunyai potensi untuk kelak terbukti salah, tidak terkecuali teori Einstein. Pada surah Al-Ma'rij ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Yang artinya, para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Malaikat-malaikat dan Jibril menghadap Allah memakan waktu yang sangat singkat, dan jika dilakukan manusia akan memakan waktu 50.000 tahun. Angka 50.000 tahun yang disebutkan dalam ayat ini bukanlah bilangan yang sebenarnya, tetapi untuk menerangkan bahwa arasy Allah itu sangat jauh dan tinggi, tidak akan dapat dicapai oleh hamba-hambanya yang manapun. Di sini ada beberapa makhluk Tuhan yang lain berbeda-beda tingkat dan kemampuannya. Perjalanan Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj boleh jadi melewati mekanisme pemendekan jarak, sehingga jarak yang demikian jauhnya ditempuh Rasulullah hanya dalam bilangan jam. Ketika Rasulullah menceritakan peristiwa yang dialaminya, orang-orang kafir jelas tidak mempercayainya, padahal itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Menarik disimak dalam surah Al-Hijj ayat 13-15. Mereka tidak beriman kepadanya, Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Dengan demikian, Allah menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak beriman, sampai seandainya pintu langit dibuka dan mereka melaluinya, mereka akan tetap berdalih bahwa itu sebuah ilusi. Subhanallah, Allah memberikan gambaran bagaimana mengatur makhluknya. Para malaikat lalu lalang dari satu tempat ke tempat dengan menggunakan jalan khusus yang disebut Ma'rij. Dan Rasulullah, sang kekasih Allah, mendapatkan kesempatan melalui Ma'rij, jalan istimewa tersebut, pada suatu malam yang sangat mengguncangkan, yakni Isra Mi'raj. Analisis perbandingan konsep kecepatan waktu dalam teori relativitas Einstein pada tafsir surah Al-Ma'rij ayat 4. Tafsir Al-Marigi. Dalam tafsir Al-Marigi ditafsirkan bahwa malaikat dan Jibril menaiki tangga-tangga itu ke tempat-tempat yang jika seorang penghuni dunia ingin naik ke sana, tentulah ia akan berada tangga kenaikan itu selama 50.000 tahun. Akan tetapi para malaikat naik ke sana dalam waktu yang singkat. Disebutkannya waktu 50.000 tahun bukanlah pembatas bilangan, tetapi yang dimaksud ialah bahwa
Makam kudus ilahi amatlah jauh dengan makam para hamba, karena para hamba itu terbenam dalam materi. Tafsir Al-Azhar. Dalam tafsir Al-Azhar ditafsirkan bahwa malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Maksudnya, malaikat-malaikat dan Jibril jika menghadap Tuhan memakan waktu 1 hari. Apabila dilakukan oleh manusia, memakan waktu 50.000 tahun. Artinya, ialah bahwa kalau misalkan manusialah yang menaiki tangga itu dalam ukuran manusia, timbangan pergantian siang dengan malam, menurut perjalanan matahari, perjalanan itu akan memakan waktu 50.000 tahun. Tetapi oleh malaikat, waktu yang 50.000 tahun itu tembus dalam masa sehari saja. Tafsir Al-Misbah. Dalam tafsir Al-Misbah ditafsirkan bahwa kata Al-Ma'rij terambil dari kata Ar-Raja yang berarti naik. Ma'rij adalah bentuk jamak dari miraj yang yakni alat yang digunakan naik. Pelaku kata ta'ruj ada juga yang mengaitkannya dengan malaikat serta ruh untuk menggambarkan betapa sulit dan jauh serta betapa agung Allah Subhanahu wa taala. Taba-taba memahami Ma'rij dalam arti makam para malaikat. 50.000 yang dimasuk di atas boleh jadi dalam arti waktu yang terasa lama. Boleh jadi kadar hari itu sama dengan 50.000 tahun dari tahun-tahun yang dikenal di bumi ini. Menggambar hal tersebut, dewasa ini sangatlah mudah, karena hari bumi kita adalah diukur dengan peredaran bumi mengitari dirinya dalam 24 jam. Namun demikian, itu bukan berarti bahwa makna tersebutlah yang dimaksud ayat ini. Uraian ini hanya sekedar ingin mendekatkan kepada pemahaman kita tentang perbedaan ukuran waktu antara sehari dan sehari bagi dua hal yang berbeda. Demikian lebih kurang Syahid Qutb. Waktu yang bersifat relatif dengan menunjukkan sistem gerak dalam dua kerangka acuan yang berbeda. Hukum yang demikian juga memberikan penafsiran kepada manusia tentang perbedaan hitungan waktu takwim, standar perhitungan waktu antara yang dilakukan oleh manusia dan malaikat, serta perbedaan hitungan waktu takwim antara yang ada pada malaikat di bumi dan para malaikat murabin yang dekat di sisi Allah. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa sains itu sejalan dengan ajaran Islam. Semoga apa yang dijelaskan dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih.